Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami pada topik 2, ruang kolaborasi, perancangan dan pengembangan kurikulum. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Febi Aprilia Kartika, Gustami Muhammad Hendovi, Tri Reski Lestari, Umi Soleha, dan Widiarti. Baiklah, pada kesempatan kali ini materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Tepatnya pada persoalan yang kedua, yaitu tentukan bukti penilaian serta bagaimana penerapannya sesuai dengan template yang ditunjukkan sebelumnya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang persoalan-persoalan yang ada, kita perlu mengetahui tentang pengertian atau definisi dari UBD itu sendiri. UBD itu singkatan dari Understanding by Design, yang merupakan pendekatan pembelajaran. Di sini menitik beratkan pada tujuan pembelajaran dan menitik beratkan pada pembelajaran dan pemahaman siswa. UBD ini memiliki prinsip desain pembelajaran mundur yang berbeda dengan desain pembelajaran yang lainnya. Ada 3 tahapan dalam menerapkan UBD. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran atau Identity Design Result. Yang kedua menentukan penilaian atau assessment. Yang ketiga merencanakan kegiatan pembelajaran atau Planning Learning Activity. Baik, menjawab permasalahan yang ada yaitu tentang assessment atau menentukan penilaian. Asesmen sendiri bisa diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Guru dapat mengetahui ketercapaian pembelajaran dengan menggunakan asesmen. Hasil asesmen digunakan sebagai bahan refleksi dan dasar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembelajaran dan asesmen memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk memastikan bahwa keduanya memberi dampak pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik, maka diperlukan perencanaan pembelajaran dan asesmen secara sistematis. Berdasarkan fungsinya, asesmen ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, assessment for learning atau dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Assessment as learning dilaksanakan selama proses pembelajaran dan melibatkan peserta didik secara aktif, dan assessment of learning yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Selain itu juga, assessment memiliki 3 bentuk yang berbeda. Yang pertama, assessment berbentuk diagnostik atau mencakup aspek yang dinilai yaitu mencakup aspek kognitif untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam materi pembelajaran, contohnya seperti tes tertulis dan lisan, pretest. Aspek non-kognitif yang meliputi dukungan keluarga, motivasi diri, dan gaya belajar. Yang kedua yaitu asesmen formatif. Asesmen ini untuk mengukur pengetahuan peserta didik selama proses belajar, keterampilan terkait kinerja dalam kelompok maupun mandiri, serta sikap. Contohnya seperti kuis, presentasi, dan penugasan. Dan yang terakhir yaitu asesmen sumatif. Ini untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik secara keseluruhan dan menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir bab, semester, tahun, contohnya seperti UAS. Dalam UBD terdapat beberapa prinsip penilaian. Yang pertama, bersifat terbuka. Yang kedua, berapa unjuk kerja dan memerlukan berapa model perangkat. Yang ketiga, proses evaluasi unjuk kerja didasarkan pada kriteria tertentu. Dan yang terakhir, evaluasi dalam UBD memiliki karakteristik unik yang membedakan dari pendekatan tradisional. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan saat penilaian dan evaluasi dalam UBD, yang pertama yaitu fokus pada pemahaman. Karena tujuan utama UBD adalah untuk mempromosikan pemahaman mendalam dan transfer pengetahuan. Oleh karena itu, penilaian dan evaluasi dirancang untuk mengukur sejauh mana siswa memahami konsep dan dapat menerapkannya dalam konteks baru. Kemudian yang kedua, penilaian autentik yang menekankan pada penilaian yang dirancang untuk mencerminkan tugas kinerja yang kompleks dan realistis. Yang ketiga, penilaian berkelanjutan, di mana penilaian ini terjadi sepanjang unit pembelajaran yang memungkinkan guru dan siswa untuk memantau pemahaman sepanjang waktu dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Yang keempat,
Penilaian sebagai pembelajaran. Dalam UBD, penilaian bukan hanya digunakan untuk mengukur pemahaman, tetapi juga digunakan untuk membantu siswa memahami di mana mereka perlu memperbaiki dan bagaimana mereka dapat melakukannya. Kemudian yang terakhir yaitu rubrik penilaiannya. Penilaiannya memberikan kriteria yang jelas dan spesifik. Rubrik ini memberikan deskripsi rinci mengenai harapan pada setiap level kinerja dan digunakan sebagai alat untuk memberikan umpan balik kepada siswanya. Dalam penilaian UBD, siswa harus memperhatikan aspek-aspek pemahaman. Yang pertama yaitu kemampuan menjelaskan. Kemudian ada interpretasi dan menafsirkan, ada aplikasi atau menerapkan, ada yang memiliki perspektif, berempati, dan memiliki pengetahuan diri sendiri. Kami akan memberikan sebuah contoh, yaitu dalam menentukan hasil belajar yang diinginkan, pendidik terlebih dahulu melaksanakan diagnostik kepada siswa untuk mengetahui kebutuhan peserta didik dengan membuat rubrik asesmen. Selain itu, guru juga memiliki tugas untuk merancang tujuan pembelajaran, di mana guru harus benar-benar mencapai tujuan tersebut. Berkaitan dengan merancang pembelajaran UBD ini, tugas guru juga harus menganalisis kompetensi dasar dan menentukan indikator ketercapaiannya dengan memperhatikan karakteristik rumusan kompetensi dasar yang ada pada Permendikbud nomor 67/6869 yang menyatakan bahwa karakteristik kompetensi dasar lebih berfokus pada kompetensi yang ingin dicapai, bukan pada materinya, sehingga guru didorong untuk menggunakan fokus pembelajaran menggunakan result focused design atau background design. Kemudian ini adalah contoh artikel yang kami gunakan untuk sebagai referensi. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Banyak salah mohon maaf pada Allah. Mari kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.